Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Mahmudin, NIM 1019964 dari kelas SMC. Di sini saya akan menjelaskan materi pada kelompok 1, yaitu pengertian dari akad salam. Salam sendiri berasal dari kata salaf yang artinya pendahuluan, pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah, salam sendiri adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung, dan barang datang kemudian hari setelah akad yang telah disepakati. Barang yang diperjualbelikan untuk akad salam ini yaitu harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungsi atau barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Dan untuk barang-barang yang tidak dapat diakad salamkan ini yaitu berupa barang non funglip seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain. Untuk pertanggungjawaban ini diserahkan kepada si penjual, sebab barang yang dijual oleh penjual tersebut belum diterima oleh si pembeli. Jadi barang ketika mengalami kerusakan, pembeli dapat meminta ganti rugi kepada si penjual. Jadi setelah melalui beberapa pengertian dari salam tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad salam itu yaitu jual beli di mana pembayaran di muka dan barang yang diserahkan pada kemudian hari setelah akad itu disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk landasan dari akad salam ini yaitu terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam kaitan ini, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa transaksi bai as-salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya." Landasan yang kedua yaitu hadis. Ibnu Abbas di sini juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah, di mana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk menjangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Dan barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang telah diketahui. Untuk pendapat dari kesepakatan ulama yaitu akad salam ini boleh, jual beli salam ini dikutip dari pernyataan Ibnu Musir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan umat manusia. Untuk rukun dari salam ini ada 5. Yang pertama yaitu muslam atau pembeli, di mana pembeli harus cukup cakap hukum dan tidak ingkar janji atas transaksi yang disepakati. Yang kedua yaitu muslam ilaih, yaitu penjual, di mana pihak ini yang menyediakan barang dan yang akan mempertanggungjawabkan sebelum barang ini tersampaikan kepada si pembeli. Yang ketiga yaitu modal atau uang. Di sini modal atau uang ini harus disepakati antara kedua belah pihak atas akad yang akan dibuatnya. Yang ketiga yaitu muslam fihi atau barang. Hasil dari produksi merupakan objek barang yang akan diserahkan pada saat akhir kontrak oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada akad. Yang rukun kelima yaitu sigot atau ucapan. Sigot ini merupakan serah terima barang tersebut, baik serah terima pembayaran maupun serah terima dari barang.
Pada subbab poin yang keempat yaitu syarat dari salam. Syarat dari salam itu ada 3, yaitu yang pertama pembeli atau pemesan, yang kedua yaitu modal transaksi bai'ah salam, dan yang ketiga VI atau barang yang akan diakad salamkan. Yang pertama yaitu muslam atau pembeli. Pembeli di sini harus memiliki kriteria, yaitu yang pertama kriterianya harus cakap hukum, tidak ada keadaan dipaksa atau terpaksa, dan yang ketiga yaitu balik atau sudah memiliki akal. Yang poin kedua yaitu modal transaksi bai'ah salam. Modal transaksi ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama modal harus diketahui. Jadi modal yang harus diketahui ini, barang yang harus disuplai harus diketahui, mulai dari jenis, kualitas, dan jumlahnya. Syarat yang kedua yaitu penerimaan pembayaran salam. Ya, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak pada saat itu. Yang poin yang ketiga yaitu al-muslam fihi atau barang. Syarat yang ketiga ini harus memiliki 6 yang harus dipenuhi, antara lain harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, misalnya beras ataupun kain. Yang kedua yaitu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang ketiga, kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian. Tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera dilakukan. Yang keempat yaitu bolehnya menentukan tanggal waktu di mana masa yang akan datang untuk penyerahan barang. Yang kelima, tempat penyerahan barang. Ya, tempat penyerahan barang ini harus diketahui, di mana pada saat itu tempat penyerahan barang itu harus diserahkan kepada si pembeli barang. Dan yang terakhir yaitu penggantian muslam fihi dengan barang lain. Ketika barang pesanan itu tidak ada, maka harus mengkonfirmasi bahwa barang tersebut harus diganti, dan secara kualitasnya harus sama dengan barang yang dipesan. Untuk hal-hal yang dapat membatalkan kontrak salam itu antara lain ada 6, yaitu yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. 2, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih menolak atau membatalkan akad. Yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai dengan akad tetapi pembelinya menerimanya. Yang terakhir yaitu barangnya diterima. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan kontrak dari akad salam ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.